Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Akila Putra dengan NPM 030 dari kelas A, Prodi Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang routing protokol yang ada di jaringan komputer. Oke, di sini ada daftar isi. Ada routing itu ada dibagi menjadi dua, yaitu statis dan dinamis. Kemudian yang pertama itu ada protokol EG. Kemudian protokol EG ini dibagi menjadi dua jenis. Mereka terbagi-bagi gitu. Kemudian yang kedua ada routing algoritma. Di sini ada dua, yang distance vector dan link state. Kemudian ke materi pertama, yaitu adalah routing. Routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Rute tersebut disebut sebagai rute dan informasi route dapat diberikan secara dinamis ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis. Proses penentuan rute yang akan dilewati memerlukan tabel rute yang ditampilkan pada router. Kemudian di sini masuk ke jenis routing, itu routing statis. Routing statis adalah routing yang konfigurasinya dilakukan secara manual oleh seorang administrator untuk mengatur jalur dari sebuah paket data. Kemudian di sini ada routing dinamis. Routing dinamis adalah routing yang berjalan secara otomatis untuk menemukan network dan melakukan update tabel pada router. Jadi di sini bedanya statis dan dinamis itu, kalau statis itu masih manual. Jadi nggak bisa otomatis gitu mengkonfigurasinya. Sedangkan dinamis di sini dia bisa berjalan secara otomatis tanpa dikonfigurasi manual seperti yang statis. Jadi dia bisa berjalan secara otomatis untuk menemukan network dan melakukan update tabel pada router. Kemudian masuk ke routing protokol. Di sini routing protokol itu ada dua ya, yaitu IGP, Internet Gateway Protocol. IGP digunakan untuk melakukan pertukaran informasi routing dengan router-router yang berada dalam autonomous system atau AS yang sama. Kemudian ada IGP, Exterior Gateway Protocol. IGP digunakan untuk berkomunikasi antara autonomous system. Jadi IGP itu masih dalam satu autonomous ya. Jadi autonomousnya sama. Kecuali kalau EGP itu antar autonomous. Jadi antar autonomous itu yang menghubungkan EGP. Nah, EGP turun ke bawah, yaitu router-router itu dihubungkan dengan IGP. Jadi EGP dulu untuk menghubungkan antara autonomous, kemudian router-router itu disambungkan dengan IGP yang di masing-masing autonomous gitu. Kemudian masuk ke IGP, Interior Gateway Protocol atau IGP adalah kategori protokol routing yang digunakan untuk pertukaran informasi routing dalam satu autonomous system atau AS. Autonomous system adalah jaringan atau grup yang dikelola oleh satu organisasi dan memiliki kebijakan routing internal yang seragam. Sama semua gitu. IGP ini berfungsi untuk menentukan jalur terbaik dalam jaringan internal tanpa melibatkan komunikasi dengan jaringan eksternal.
Kemudian ada OSPF. OSPF termasuk di dalam kategori IGP, Interior Gateway Protocol, yang memiliki kemampuan link state dan algoritma Dijkstra yang jauh lebih efisien dibanding protokol IGP yang lain. Ketika beroperasi, OSPF menggunakan nomor protokol 89. Kemudian OSPF akan membentuk sebuah komunikasi dengan router lain yang berhubungan langsung atau berada di dalam satu jaringan dengan router OSPF tersebut. Router yang berhubungan dengan router OSPF disebut sebagai neighbor router atau router tetangga. Kemudian masuk ke routing RIP. Setiap router akan menciptakan 3 buah tabel yang secara terpisah. Masing-masing tabel mempunyai peranan masing-masing. Yakni satu tabel mencatat perubahan dari network-network yang terhubung secara langsung. Satu tabel lain menentukan topologi dari keseluruhan internet network, dan tabel yang terakhir digunakan sebagai routing table. Protokol link state mengirimkan update-update yang berisi status dari link mereka sendiri ke semua router lain di network. Kemudian ada routing is. Ini is ya, atau intermediate system to intermediate system, merupakan salah satu routing yang menggunakan link state protocol. Jenis routing ini ditunjukkan sebagai protokol routing untuk CLNP atau Connectionless Mode Network Service. Kemudian masuk di sini EGP atau Exterior Gateway Protocol adalah kategori protokol routing yang digunakan untuk pertukaran informasi routing autonomous system dalam jaringan. Autonomous system adalah grup jaringan yang dikelola oleh satu organisasi dengan kebijakan routing independen. EGP memungkinkan komunikasi dan pengaturan jalur antar AS yang sering digunakan di jaringan internet global. Kemudian ada BGP, jenis routing yang menggunakan path vector yang digunakan untuk mentukarkan informasi antara autonomous system. Routing ini bekerja melalui sebuah protokol transport atau TCP. BGP mempunyai kemampuan dalam mengontrol dan mengatur trafik dari sumber berbeda dalam network multi-home. Kemudian ada routing algoritma. Routing algoritma adalah program perangkat lunak yang menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket dari sumber ke tujuan. Algoritma ini bekerja dengan menetapkan biaya untuk setiap tautan, dan setiap router akan meneruskan paket data ke tautan dengan biaya terendah. Kemudian ada distance vector. Protokol distance vector bekerja dengan cara menemukan jalur terbaik ke sebuah network remote dengan menilai jarak. Paket yang melalui sebuah router disebut sebagai sebuah hop. Route hop yang paling sedikit ke network yang dituju akan menjadi rute terbaik dan dipilih untuk melewatkan paket. Kemudian ada link state. Setiap router akan menciptakan 3 buah tabel secara terpisah. Masing-masing tabel mempunyai peranan masing-masing, yakni satu tabel mencatat perubahan dari network-network yang terhubung secara langsung. Satu tabel lain menentukan topologi dari keseluruhan internet network. Dan tabel yang terakhir digunakan sebagai routing table. Protokol link state mengirimkan update-update yang berisi dari status dari link mereka sendiri ke semua router lain di network. Kemudian ada algoritma Bellman-Ford. Algoritma Bellman-Ford adalah algoritma yang menemukan jalur terpendek dari satu simpul atau node ke semua simpul lainnya dalam sebuah graf berarah yang memiliki bobot pada sisi atau edge. Algoritma ini digunakan sebagai aplikasi jaringan komputer, termasuk routing protokol berbasis distance vector seperti RIP atau Routing Information Protocol. Kemudian yang terakhir ada Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah algoritma graf yang digunakan untuk menemukan jalur terpendek dari satu simpul atau node ke semua simpul lainnya dalam graf berbobot yang tidak memiliki bobot negatif. Algoritma ini sangat efisien dan banyak digunakan dalam aplikasi jaringan komputer,
seperti routing protokol berbasis link state, misalnya OSPF atau Open Short Test Path First. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.